Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidaini hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Imam Mas Arum MPD selaku dosen mata kuliah retorika dakwah serta teman-teman seperjuangan saya yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang sedekah. Sedekah berarti pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa dibatasi jumlah dan waktu, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi yang artinya setiap perbuatan baik adalah sedekah. Hadirin yang saya hormati, sejak awal tahun 2019 sampai sekarang, bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia telah diberi ujian oleh Allah dengan diturunkannya virus corona atau lebih dikenal dengan sebutan COVID-19. Sehingga pada masa ini dinamakan masa pandemi. Nah, di masa pandemi yang terjadi hampir 2 tahun ini menyebabkan banyak sekali orang-orang yang kehilangan anggota keluarga, bahkan kesulitan dalam mencari rezeki untuk menafkahi keluarganya. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial, kita harus berbagi atau bersedekah atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada sanak saudara kita yang membutuhkan. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya yaitu apa saja macam-macam sedekah itu? Nah, sedekah itu ada 2 macam, yaitu sedekah materi dan non-materi. Nah, yang termasuk ke dalam sedekah materi yaitu yang pertama uang, yang kedua makanan, yang ketiga barang, dan yang keempat yaitu memberi makan hewan. Selanjutnya yaitu yang termasuk ke dalam sedekah non-materi yaitu yang pertama ilmu. Memberikan ilmu yang kita miliki adalah salah satu bentuk sedekah. Bahkan ini termasuk dalam sedekah jariah. Artinya bahwa kita akan selalu mendapatkan pahala dari ilmu yang sudah kita sampaikan pada orang lain. Bahkan ketika kita sudah meninggal, pahala dari ilmu itu akan tetap mengalir. Yang kedua yaitu tenaga. Jika kita mengeluarkan tenaga untuk membantu orang lain, itu hal tersebut sudah termasuk kegiatan sedekah. Contohnya seperti saat tetangga kita sedang melakukan renovasi rumah, kemudian kita membantunya, maka secara tidak langsung kita sudah bersedekah. Selain membantu meringankan pekerjaan tetangga, kita juga sudah sedekah tenaga. Yang ketiga yaitu senyum. Tidak perlu khawatir jika tidak memiliki materi atau sesuatu non-materi untuk sedekah. Kita tetap bisa melakukan sedekah, caranya adalah dengan tersenyum. Rasulullah pernah mengatakan bahwa ketika kita tersenyum, maka kita memberikan sedekah kepada orang lain. Perkataan Rasulullah tersebut berada dalam hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dzar. Selanjutnya yaitu keutamaan sedekah dan manfaat sedekah. Yang pertama, harta akan bertambah. Dengan berbagi atau bersedekah, rezeki kita akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan balasan 10 kali lipat bagi orang yang mau berbuat baik, bahkan akan diberikan balasan sebanyak 700 kali lipat. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan nafkah
sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, bersedekahlah kalian karena sesungguhnya bersedekah dapat menambah harta yang banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah akan menyayangi kalian. Yang kedua yaitu pahala mengalir. Jika istiqomah dalam melakukan sedekah, maka pahala akan terus mengalir kepada kita. Selain penerima sedekah yang merasakannya, orang yang sudah bersedekah juga akan merasakannya. Bersedekah adalah salah satu hal yang membuat kita akan merasa bersyukur. Ketika kita bersyukur, maka hati menjadi lebih tenang dan merasa cukup. Namun, di samping itu, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik dari apa yang sudah dikeluarkan. Seperti dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 272, yang artinya, bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk pada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri, dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. Yang ketiga yaitu bentuk keimanan. Yang keempat yaitu sarana menyucikan diri. Selain mendapat pahala, bersedekah juga sekaligus akan membantu kita untuk menyucikan diri. Akan tetapi, hal itu juga harus dibarengi dengan taubat. Salah satu cara untuk menghapuskan dosa adalah dengan bersedekah. Bersedekah secara rutin akan membantu kita dalam hal ini. Namun, tetap jangan lupa untuk melakukan amalan-amalan lainnya, terutama amalan wajib. Yang keempat yaitu amalan tidak terputus. Sedekah termasuk ke dalam salah satu amalan yang tidak akan terputus. Sedekah juga amalan yang akan membantu kita di dunia maupun di akhirat. Hal itu karena sedekah termasuk ke dalam amalan jariah, sehingga kita tetap bisa merasakan pahalanya sampai kapanpun. Yang terakhir yaitu mendapatkan syafaat. Orang yang rutin dan selalu menyempatkan diri untuk bersedekah adalah salah satu orang yang mendapatkan syafaat kelak di hari akhir nanti. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang bersedekah menggunakan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui itu, maka akan mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan dengan berbagi atau bersedekah, rezeki kita akan menjadi berkah. Amin, amin, ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.